Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohmiati dengan NIM 311181116 akan mempresentasikan mengenai analisis pemanis makanan, mata kuliah dari analisis kimia bahan makanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ruswanto MSI. Ada 4 bahasan. Yang pertama, definisi atau pengertian, kedua, jenis-jenis, ketiga, fungsi, dan keempat, ada penjelasan dari sakarin dan juga siklamat. Yang pertama, definisi dari pemanis. Pemanis merupakan salah satu komponen yang sering ditambahkan dalam bahan makanan. Pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sementara kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Lalu menurut Menkes RI nomor 235, pemanis tersebut termasuk ke dalam bahan tambahan kimia, selain zat lain seperti antioksidan, pemutih, pengawet, dan lain sebagainya. Pemanis ini berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik sebagai pengawet, dan untuk memperbaiki sifat-sifat kimia, sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh. Yang kedua, ada jenis-jenis. Berdasarkan proses pembuatannya ada dua. Yang pertama, gula alami atau pemanis alami. Yang kedua, gula sintetis atau pemanis buatan. Untuk gula alami atau pemanis alami ini biasanya tanaman penghasil pemanis yang utama adalah berasal dari tebu atau Saccharum officinarum L dan beet atau Beta vulgaris L. Kedua jenis tanaman ini sering disebut gula alam atau sukrosa. Selain sukrosa, ada jenis pemanis alami lain yang sering digunakan seperti laktosa, maltose, galaktosa, deglukosa, defruktosa, sorbitol, manitol, gliserol, glisina, dan lain-lain. Gula alami ini tidak mengandung vitamin, tidak ada serat kasar, tetapi hanya sejumlah kecil mineral dan tetap mengandung kalori 394 kalori dalam setiap 100 gram bahan. Gula alami ini merupakan sumber kalori dan semua bahan yang bernilai seperti vitamin dan mineral akan hilang selama proses pengolahan dan pemurnian. Yang kedua, ada gula sintetis atau pemanis buatan. Gula sintetis ini merupakan bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis dalam makanan tetapi tidak memiliki nilai gizi. Gula sintetis ini gula yang dibuat dengan bahan-bahan kimia di lab atau dalam industri dengan tujuan memenuhi produksi gula yang belum cukup dipenuhi oleh gula alami seperti gula tebu. Contohnya yang termasuk gula sintetis ini ada sakarin, siklamat, aspartam, dulsim, sorbitol sintetis, dan nitroproproksi-anilin. Menurut Menkes RI nomor 208 tahun 1985, di antara semua pemanis buatan hanya beberapa yang diizinkan penggunaannya, seperti E950 kalium asesulfam, aspartam, sakarin, dan garam natrium dan kalsiumnya, E957 taumatin, E959 neohesperidin dohidrokakon atau NHDC, dan E952 asam siklamat. Lalu ada fungsi dari pemanis buatan, ada 5. Yang pertama, sebagai pangan bagi penderita diabetes mellitus karena tidak menimbulkan kelebihan gula darah. Pada penderita DM nanti disarankan penggunaan pemanis sintetis itu untuk menghindari bahaya gula. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita kegemukan. Yang ketiga, sebagai penyalut obat. Yang keempat, untuk menghindari kerusakan gigi. Dan terakhir, pada industri pangan, minuman seperti industri rokok, pemanis sintetis dipergunakan dengan tujuan untuk menekan biaya produksi, karena pemanis sintetis ini selain mempunyai tingkat rasa yang manis yang lebih tinggi, juga lebih murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam. Lalu yang termasuk dalam
pemanis yang pertama ada senyawa siklamat dengan rumus molekul C6H11NH SO3Na, nama kimianya natrium sikloheksilsulfamat dengan BM-nya 179,24. Siklamat ini merupakan garam dari asam C6H11NH SO3H dengan C6H11-nya merupakan gugus sikloheksil dan sebagai pemanis buatan digunakan dalam bentuk garam kalsium, kalium, dan natrium siklamat. Nah, secara umum garam siklamat ini berbentuk kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah larut dalam air dan etanol serta berasa manis. Berbeda dengan sakarin yang dalam penggunaannya akan memberikan efek rasa pahit, pada penggunaan siklamat ini dalam makanan atau minuman tidak akan memberikan efek rasa pahit. Rasa manis yang dihasilkan tidak diikuti rasa pahit. Inilah yang menjadi dasar dari penggunaan siklamat. Hasil metabolisme siklamat ini yaitu sikloheksilamin yang bersifat karsinogenik atau yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Lalu untuk nilai ADI-nya atau acceptable daily intake-nya untuk siklamat ini adalah 11 mg per kilogram BB, dan kalori kontrol Konsil mengatur maksimum penggunaan siklamat ini pada berbagai produk pangan berkisar antara 100 mg per kilo sampai dengan 2000 mg per kilogram produk. Lalu kadar maksimum siklamat dalam minuman ini sekitar 3 gram per liter. Dan juga meskipun di Indonesia penggunaan siklamat sebagai pemanis makanan masih diizinkan, di Kanada dan Amerika ini penggunaan siklamat sudah tidak diizinkan. Siklamat memunculkan banyak gangguan bagi kesehatan seperti tremor, migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi, impotensi, dan gangguan seksual, kebotakan, dan kanker otak. Selain itu, dampak kesehatan yang bisa ditimbulkan dari senyawa sikloheksilamin ini, yang pertama kerusakan hati dan ginjal, karena paparan siklamat dan sikloheksilamin secara berulang-ulang dengan dosis tinggi ini dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker kantung kemih. Ketiga, kerusakan organ, karena berdasarkan dari hasil uji lab pada hewan uji, pemberian siklamat dalam dosis tinggi ini dapat menyebabkan tumor kandung kemih, paru, limpa, dan menyebabkan kerusakan genetik. Lalu ada prosedur kerja dari siklamat. Yang pertama ada uji kualitatif dan uji kuantitatifnya. Untuk uji kualitatif, yang pertama dari perlakuan sampel. Nanti sampelnya diambil sebanyak 10 gram. Setelah itu nanti dihaluskan dengan menggunakan lumpang alu, ditambahkan dengan aquades sebanyak 30 ml, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Yang kedua, dengan cara pengujian sampel dengan metode pengendapan. Yang pertama, hasil saringan nanti dipipet sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 1 ml HCl 10% ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel, lalu dihomogenkan. Setelah itu ditambahkan 2 ml BaCl2 10%, kemudian ditambahkan dengan NaNO2 10% dan diaduk dengan batang pengaduk. Setelah itu dibiarkan selama 5 menit. Dan jika terbentuk endapan putih, berarti sampel mengandung siklamat. Lalu uji secara kuantitatif ini dengan menggunakan metode gravimetri dengan cara sampel yang positif tadi kemudian disaring sehingga endapannya terpisah. Setelah itu ditimbang kertas saring yang akan dipakai untuk menyaring, lalu dimasukkan ke dalam oven selama 15 menit dengan suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan, lalu ditimbang endapan dan juga kertas saringnya, dan catat kembali massa yang didapat dengan perhitungan kadar natrium siklamatnya dengan rumus kadar persen siklamat sama dengan B-A per volume sampel dikali 100%. A ini adalah massa kertas saring dan B merupakan massa kertas saring ditambah endapan volume sampel dalam satuan mili. Senyawa yang kedua ada sakarin. Dengan rumus molekulnya ada C7H5NO3S. Nama kimianya adalah 1,2 benzisotiazil
benzisotiazolin 3 on 1,1 dioksida dengan BM-nya 183,18. Sakarin ini merupakan senyawa yang berbentuk kristal, berwarna putih, berasa amat manis, tidak beracun, sedikit larut dalam eter, air, dan kloroform, serta larut dalam alkohol, benzena, amil asetat, dan etil asetat. Sakarin ini dihasilkan dengan mereaksikan campuran asam toluen sulfonat dengan garam natrium dan juga banyak digunakan sebagai pemanis buatan dalam pembuatan minuman ringan, sirup, dan juga makanan lainnya. Sakarin ini merupakan pemanis buatan yang mempunyai rasa manis sekitar 200-700 kali sukrosa yang biasanya disebut dengan gula. Lalu di Indonesia yang mengatur sakarin ini Menkes RI nomor 208 tahun 1985 tentang pemanis buatan dan nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan pangan, bahwa pangan dan minuman olahan khusus yang berkalori rendah untuk penderita diabetes mellitus kadar maksimum sakarin yang diperbolehkan itu sekitar 300 mg per kilogram berat badan. Ini daftar pustakanya dari jurnal identifikasi siklamat pada jajanan pasar di Pasar Higienis Kelurahan Gamalama di Kota Ternate tahun 2017. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.